Apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang. Nah, dalam konten kali ini saya akan berbagi proses dokumentasi perawatan lanjutan pada bahan bonsai sancang yang saya program dengan ukuran mame ya. Kali ini saya akan menseleksi beberapa percabangan untuk menentukan gerak dasar untuk bahan bonsai ini, supaya nanti untuk anatominya itu terlihat jelas ya. Ketika nanti sudah rimbun itu, jadi untuk gerak dasar percabangannya itu terlihat jelas ya, bukan hanya sekedar rimbun. Nah, kalau kita tidak memprogram sejak dini ya untuk bahan bonsai yang memang ukurannya kecil, itu nanti akan kesulitan untuk memprogram ke depannya. Jadi untuk program bahan bonsai yang kecil ya sebesar ini ataupun ranting-ranting sebesar ini sudah harus kita lakukan minimal penyeleksian ya, cabang mana saja yang akan kita gunakan, dan kita arahkan, kita wiring untuk percabangannya supaya nanti untuk pergerak atau gerak dasarnya itu terlihat lebih jelas ya. Kalau hanya sekedar ingin rimbun itu mudah saja teman-teman, tinggal ya seperti ini, gak usah di wiring, gak usah diseleksi, tinggal cutting saja, nanti akan terlihat rimbun untuk bagian untuk bagian mahkotanya. Tapi yang kita harapkan kan bukan hanya sekedar rimbun di bagian daun atau bagian mahkota, tapi untuk anatominya itu, jadi untuk ruang-ruang dan dimensi itu terlihat ya, sehingga ketika di pruning itu untuk percabangan dan ranting-rantingnya itu tertata dengan rapih ya, seperti pohon yang dilihat di alam ya. Nah, oke teman-teman, disimak saja prosesnya bagaimana saya melakukan program lanjutan. Ini masih di tahap awal ya. Jadi program lanjutan untuk bahan bonsai sancang yang mame, yang bukan hanya sekedar rimbun, tapi untuk anatominya itu terlihat ya, mulai dari batang utama ke cabang pertama, cabang kedua, kerantingan ke anak-anak ranting itu, jadi terlihat tertata ya. Jadi prosesnya sejak dini seperti ini sudah harus dilakukan seleksi di percabangannya, dan kita lakukan wiring. Nah, sekarang saya akan lakukan wiring untuk ranting-ranting yang memang nantinya diperlukan, dan saya akan seleksi untuk cabang-cabang atau ranting-ranting atau tunas yang memang tidak diperlukan ya. Nah, tahap awal yang akan saya lakukan adalah pruning ya. Kita akan buang dulu untuk semua daunnya supaya nanti terlihat untuk untuk cabang atau ranting mana yang memang pertumbuhannya sesuai dengan yang kita inginkan, atau malah yang tumbuh itu yang memang tidak diperlukan ya. Jadi nanti akan lebih terlihat kalau daun-daunnya sudah hilang semua ya. Nah, jadi sekarang saya akan lakukan pruning dulu. Setelah itu baru kita akan lihat cabang-cabang mana saja yang kita buang dan yang kita rawat ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini setelah saya lakukan wiring ya. Jadi untuk daun-daunnya, terutama di ranting-ranting yang sudah agak sedikit panjang seperti ini, sudah saya buang ya, saya pruning untuk daunnya. Dan untuk tunas-tunas air yang tumbuh di pangkal yang kecil-kecil tadi sudah saya seleksi ya, sudah saya buang seperti ini.
kecuali yang masih ragu ya, yang masih ragu apakah nanti akan digunakan atau tidak, saya sisakan dulu. Nah, setelah ini tinggal kita sambil melihat mana saja anak-anak ranting yang akan kita arahkan, lalu mana saja anak-anak ranting yang mungkin dibuang ya, atau dieliminasi ya. Nah, seperti banyak kesini masih ada ranting-ranting atau anak-anak ranting yang kemungkinan ini akan saya buang ya, supaya nanti untuk dimensi dan anatominya itu terlihat ya, tidak menumpuk seperti ini ya. Nah, ini yang di sebelah kiri ini kelihatan ya, ini banyak tunas-tunas yang tumbuh. Ini memang kalau dibiarkan nanti akan cepat rimbun, cuman ya itu tadi, walaupun rimbun kalau anatominya ataupun nanti dimensinya nggak terlihat, kurang enak lihat juga ya. Lebih baik kita eliminasi saja ranting-ranting yang tidak diperlukan ya. Sekaligus saya akan melakukan proses wiring ya, mengarahkan ranting atau anak cabangnya supaya tertata untuk arahnya ya. Oke. Nah, jadi hasil sementara seperti ini ya teman-teman, setelah saya lakukan pruning dan pengatingan untuk beberapa tunas yang memang tidak saya perlukan, dan sudah saya wiring beberapa percabangan yang nantinya akan saya gunakan ya. Ini hanya tahap awal. Nanti ketika si percabangan atau ranting-ranting ini sudah balance, sudah agak membesar, baru nanti kita akan lakukan pengatingan lagi ya. Mungkin akan saya sisakan 1 atau 2 mata tunas. Selanjutnya baru nanti kita ke perimbunan ke anak-anak ranting ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sekarang sudah terlihat ya. Jadi anatominya tidak terlalu kalau tadi itu terlalu banyak ranting-ranting atau tunas-tunas yang tumbuh, sehingga memang kalau hanya untuk mengejar perimbunan itu cepat rimbun ya. Tapi kalau dilihat dari nanti anatominya, dari perantingannya kurang enak dilihat ya. Nah, kalau seperti ini kita masih panjang lagi perjalanannya, menunggu untuk kawat-kawat ataupun cabang-cabang yang sudah saya wiring ini nanti pembesarannya balance, lalu akan saya lakukan pengatingan lagi baru ke perimbunan ya. Nah, bisa dilihat dari bagian atas. Nah, ini perantingannya sudah saya arahkan semuanya. Oke teman-teman, itulah program lanjutan dari bahan bonsai dari jenis sancang yang kita program bonsai mame ya, bonsai kecil. Jadi sejak dini sudah harus kita lakukan seleksi cabang, ranting, dan kita lakukan pengarahan seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bagikan, apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang proses masih belajar seperti saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya.
Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.